Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bagaimana keadaan sahabat semuanya? Semoga sahabatku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabatku semuanya yang sedang dalam keadaan kurang enak badan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit sahabat semuanya. Dan juga untuk sahabat kita yang sedang diberi berbagai ujian musibah, semoga diberikan kekuatan kesabaran dan diberikan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semuanya, kali ini saya akan mengkisahkan satu kisah, yang mana kisah ini ditulis oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir di dalam kitabnya, yaitu Kitab Durratun Nasihin di bab ke-73 yang ada di halaman 270. Sahabatku semuanya, dan untuk catatan, video dan suara di dalamnya bukanlah video dan suara kejadian sebenarnya, tapi hanya ilustrasi saja. Sahabatku semuanya, kita semua mungkin pernah menonton film cerita yang berjudul Samson, baik yang versi film luar negeri, ataupun yang versi lokal, yaitu versi Indonesia dan versi lokalnya. Seperti kisah Paiman atau Samson dan Delila yang dibintangi oleh pemeran utama Paul Hai sebagai Paiman dan Susana sebagai Delila. Dan cerita itu ada kemiripan dengan kisah yang akan saya kisahkan meskipun kisahnya tidak sama persis. Dan mungkin saja bisa jadi cerita itu terinspirasi dari kisah ini. Untuk lebih jelasnya, kurang lebih begini kisahnya. Menurut riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, suatu ketika, Malaikat Jibril alaihi salam datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang hamba Allah yang bernama Syamun al-Goji. My name is Samson, and I serve the living God. Dia ialah yang bertempur melawan orang-orang kafir selama 1000 bulan bersenjatakan tulang dagu unta. Selain itu, dia tidak mempunyai peralatan perang yang lain. Tiap kali dia memukul orang-orang kafir dengan tulang dagu untanya, maka tidak terhitung mereka yang tewas karenanya. Dan apabila dia merasa haus maka keluarlah dari sela-sela giginya air yang segar, lalu dia meminumnya. Dan apabila dia merasa lapar, maka tumbuhlah dari tempat itu, yaitu dari sela-sela giginya sekerat daging lalu dia memakannya. Demikianlah Syamun berperang setiap hari, hingga umurnya mencapai 1000 bulan, yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Orang-orang kafir yang jadi musuh Syamun tidak mampu menolak, tidak bisa menahan serangannya. Dan musuh Syamun pun merasa kewalahan menghadapi Syamun. Lalu mereka datang pada istri Syamun dan mereka berkata kepada istrinya, yaitu pada istri Syamun, dan istri Samun adalah seorang yang termasuk wanita kafir. Dan berkata musuh Samun pada istrinya, Sungguh, kau akan kami beri harta yang banyak, jika kamu mau membunuh suamimu. Orang-orang kafir musuh Syamun membujuk istrinya dan memberi iming-iming harta yang melimpah jika dia mampu membunuh suaminya. Istri Syamun pun terbujuk oleh bujukannya. Dan istri Samun pun berkata, Aku tidak akan mampu membunuhnya. Jawab istri Syamun. Lalu istri Samun diberinya tali yang kuat dan dikatakan padanya,
Kami beri kau seutas tali yang kuat. Kata orang-orang kafir itu. Ikatlah dengan tali ini, kedua tangan suamimu, dan juga kedua kakinya. Sewaktu suamimu sedang tidur, lalu kamilah yang akan membunuhnya. Ketika Syamun sedang tidur, istrinya mengikat dia kuat-kuat. Lalu Syamun bangun dari tidurnya lalu berkata, "Siapa yang telah mengikat aku?" Kata Samun pada istrinya. Dan istrinya pun menjawab, Akulah yang mengikatmu. Sekedar mencobamu. Kata istrinya. Tapi Syamun merenggutkan menggerakkan tangannya dan terputuslah tali itu. Kemudian orang-orang kafir datang lagi pada istri Syamun dan memberikan sebuah rantai kepadanya, untuk mengikat Syamun. Dan dengan rantai itu istri Syamun mengikatnya. Dan Syamun pun terjaga dari tidurnya. Dan berkata lagi pada istrinya, "Siapakah yang telah mengikat aku?" Kata Samun pada istrinya. Kemudian istrinya pun menjawab lagi dengan jawaban yang sama seperti jawaban sebelumnya. Akulah yang telah mengikatmu. Sekedar mencobamu. Kata istrinya pada Samun. Maka Syamun merenggutkan menggerakkan tangannya, sehingga putuslah rantai itu. Kemudian Samun pun berkata pada istrinya, "Wahai istriku, aku adalah salah seorang wali Allah Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang akan mampu mengalahkanku, selain rambutku ini." Rupanya Syamun memiliki rambut yang panjang. Dan rupanya kelemahan Samun ada di rambutnya, dan ketika itu Samun mempunyai rambut yang panjang, bahkan saking panjangnya, rambut Samun sampai mencapai tanah. Mendengar ucapan suaminya, maka tatkala Syamun tidur, istrinya memotong beberapa ikat rambutnya. Dan dikisahkan yang dipotong adalah berisi 8 utas rambut kepalanya yang panjang-panjang yang sampai ke tanah. Dan selanjutnya dengan 4 utas rambut. Istrinya mengikat kedua belah tangan suaminya, dan dengan 4 utas yang lain. Diikatnya pula kedua belah kakinya, sewaktu dia tidur. Dan kemudian, Syamun pun bangun, dan berkata lagi pada istrinya, "Siapa yang telah mengikat aku?" Dan istrinya pun menjawab lagi, Akulah yang telah mengikatmu. Sekedar mencobamu. Kemudian, Syamun pun meronta, mencoba untuk melepas ikatan tangan dan kakinya yang menggunakan rambut yang dipotong istrinya yang diikatkan padanya. Tapi ternyata ia tidak mampu memutuskan ikatan itu. Selanjutnya, istri Syamun memberi kabar keadaannya kepada orang-orang kafir. Dan mereka pun datang. Karena Syamun sedang dalam keadaan tidak berdaya karena diikat menggunakan rambutnya. Maka dibawalah Syamun menuju rumah tempat pembantaian. Yang mana di rumah itu bertiang tegak sebuah tiang, kemudian kepada tiang itu Syamun diikatkan. Kemudian Syamun dianiaya oleh orang-orang kafir, dengan cara kedua telinga Syamun dipotong, kedua matanya dicungkil dan Syamun kehilangan kedua matanya, dan bukan hanya itu, kemudian kedua bibir, lidah, kedua belah tangan dan kakinya pun mereka potong. Kemudian orang-orang kafir pun seluruhnya berkumpul dalam tempat atau rumah tempat pembantaian itu. Di saat Syamun sedang dalam keadaan tidak berdaya karena sudah dianiaya orang-orang kafir musuh Syamun. Maka Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Syamun, "Perlakuan apa yang kamu inginkan dariku terhadap mereka?"
Dan sebelum melanjutkan, untuk yang baru berkunjung ke channel ini, saya berharap dukungannya dengan cara like, dan subscribe. Dan untuk info video selanjutnya, silahkan nyalakan tombol notifikasinya. Dan juga untuk sahabatku semuanya yang bertahan mendukung channel ini, saya juga ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan sahabatku semuanya mendapatkan kebaikan yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke kisahnya. Setelah Syamun mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Samun menjawab dan berkata, Berilah hamba kekuatan, sehingga dapat aku gerakkan tiang rumah ini, lalu merobohi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa atas segalanya, memberi kekuatan kepada Syamun. Dan Samun pun bisa menggerakkan tubuhnya sehingga robohlah tiang. Dan roboh pula atap rumah itu, dan menimpalah tiang beserta atap rumah itu menimpa orang-orang kafir, dan mereka pun mati semua, termasuk istrinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Syamun dari mereka. Dan dengan kekuasaannya, mengembalikan kepadanya semua anggota tubuhnya yang sudah terpotong. Dan keadaan Syamun pun kembali pulih seperti sebelum dianiaya oleh orang-orang kafir. Dan setelah peristiwa itu, Syamun pun masih sempat beribadah kepada Allah selama 1000 bulan lagi. Malam hari dia bangun bersembahyang dan siangnya dia berpuasa. Tapi seperti yang kita ketahui, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Dan begitu juga dengan Samun, dia meninggal dipenggal menggunakan pedang di suatu perang di jalan Allah. Dan hikmahnya lagi, kita sebagai manusia, seperkasa, sekuat apapun, kalau sudah tiba datangnya kematian, kita tidak akan bisa menghindarinya. Dan semoga dari hikmah kisah ini bisa menjadikan jalan juga untuk kita meningkatkan amaliyah kita untuk di kehidupan nanti sesudah dunia. Amin ya robbal alamin. Dan sebagai penutup, saya minta maaf pada sahabatku semuanya, apabila banyak kesalahan dalam mengkisahkannya. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.